Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ini berbicara mengenai keluarga versus jemaat. Ada sahabat Moni. Sahabat Moni bertanya, bagaimana menurut Alkitab, mana yang harus lebih diutamakan oleh seorang hamba Tuhan? Keluarganya dahulu atau anggota jemaat dahulu? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, Alkitab memang tidak memberikan satu jawaban yang kaku tentang mana yang harus diutamakan oleh seorang hamba Tuhan, baik itu keluarga atau jemaat. Nah, kedua peran itu penting dan saling berkaitan. Yang pertama, berbicara tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Mulai dari keteladanan. Hamba Tuhan harus menjadi teladan bagi keluarganya dalam hal kasih, iman, dan komitmen kepada Allah. Itu dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5. Kemudian pembinaan. Nah, hamba Tuhan itu harus memimpin keluarganya, ya, baik itu di dalam doa, ibadah, dan pengajaran Alkitab. Itu bisa dibaca di dalam Ulangan 6 ayat 6-9. Lalu kebutuhan fisik dan emosional. Seorang hamba Tuhan harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional keluarganya. Bisa dilihat di 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua berbicara tentang tanggung jawab terhadap jemaat. Gembala dan pemimpin. Seorang hamba Tuhan itu harus menggembalakan jemaat itu dengan penuh kasih dan perhatian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4. Kemudian pengajar dan penginjil. Seorang hamba Tuhan itu harus mengajar jemaat tentang firman Tuhan dan memimpin mereka di dalam penginjilan. Itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Yang berikutnya adalah pelayan dan pembimbing. Seorang hamba Tuhan itu harus melayani jemaat dengan penuh kasih dan membantu mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Itu di dalam Galatia 5 ayat 13. Nah, yang ketiga adalah apa? Menemukan keseimbangan. Menemukan keseimbangan antara keluarga dan jemaat ini merupakan suatu tantangan bagi setiap hamba Tuhan. Nah, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, prioritaskan waktu bersama keluarga. Artinya apa? Luangkan waktu berkualitas bersama keluarga, seperti makan bersama, berdoa bersama, dan melakukan aktivitas bersama. Kemudian apa? Komunikasikan ekspektasi. Ya, bicarakan dengan keluarga tentang peran dan tanggung jawab Anda itu sebagai seorang hamba Tuhan, dan atur ekspektasi yang realistis. Ya, selanjutnya apa? Melibatkan keluarga itu dalam pelayanan. Libatkan keluarga itu dalam pelayanan gereja sehingga mereka dapat merasakan manfaat dan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Lalu yang berikutnya adalah peduli terhadap kesehatan fisik dan mental. Pastikan Anda juga memiliki waktu untuk istirahat, relaksasi, dan rekreasi. Lalu selanjutnya, mintalah bantuan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain seperti pasangan, keluarga, atau anggota jemaat ketika Anda itu merasa keteteran atau kewalahan, ya. Oke, baik, jadi kesimpulannya, baik keluarga maupun jemaat itu adalah tanggung jawab penting bagi seorang hamba Tuhan. Menemukan keseimbangan antara keduanya itu membutuhkan komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Demikian pula, menghormati dan mengasihi anak maupun pendamping itu juga adalah hal yang penting di dalam membangun keluarga yang bahagia. Nah, sedikit catatan ya. Yang pertama, Alkitab itu tidak memberikan aturan yang kaku tentang bagaimana menyeimbangkan antara keluarga dan jemaat atau antara anak dan pendamping. Yang kedua, setiap situasi berbeda dan hamba Tuhan harus menggunakan kebijaksanaan dan kepekaan di dalam membuat satu keputusan. Yang ketiga, yang terpenting adalah selalu mengutamakan kasih dan komitmen kepada Allah. Ya, oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya, kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.